Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1701, Skema. Pertarungan ini baru saja dimulai. Ye Chen, bisakah ledakan 1000 artefakmu membawa kita keluar dari sini? Pada saat ini, seorang ahli alam integrasi Dao tingkat puncak angkat bicara, dan para kultivator di sekitarnya menatap Ye Chen dengan mata berbinar. Sekarang, dia adalah harapan mereka. Ye Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Jika dia bisa menggunakan ledakan 1000 artefak untuk melarikan diri, mengapa dia masih ada di sini? Ledakan 1000 artefak juga tidak maha kuasa. Itu membutuhkan kekuatan jiwa, dan banyak harta. Saat ini, tidak diketahui berapa banyak binatang iblis yang ada. Begitu kekuatan jiwanya habis, Ye Chen akan seperti domba yang menunggu untuk disembelih. Melihat Ye Chen menggelengkan kepalanya, mata semua orang meredup. Ini adalah pertarungan yang sia-sia. Raja Iblis yang haus darah, kamu harus tahu konsekuensi dari membuka segel. Pada saat ini, Crimson Flame Kilin berjuang untuk berdiri dan meraung. Hahaha, akibatnya, buat apa aku peduli? Raja Iblis haus darah tersenyum ganas sambil menghantamkan telapak tangannya ke tubuh Kilin api merah. Ledakan. Kilin api merah sudah terluka parah dan tidak punya cara untuk melawan. Ia sudah terluka parah, jadi sekarang mungkin ia bahkan tidak punya kekuatan untuk berbicara, apalagi melawan. Liang Sueyue mengeluarkan racun yang mengerikan, menyebabkan binatang iblis di sekitarnya langsung terkikis oleh racun begitu mereka mendekat. Sedangkan untuk Jilin, Ye Chen sama sekali tidak membiarkannya bertarung. Tubuh racun bawaan tidak bisa diekspos. Raja Iblis haus darah, kau punya ambisi yang liar. Pada saat ini, sebuah suara mekanis terdengar. Seekor banteng hijau berdiri di langit. Tubuh besar banteng hijau itu dililit ular. Banteng hijau surgawi. Banteng hijau surgawi adalah binatang iblis alam penciptaan tingkat ketiga dan merupakan penjaga terkuat alam rahasia Sein Iblis. Saat mereka melihat banteng hijau surgawi, harapan pun menyala. Seorang ahli alam penciptaan tingkat ketiga bisa mengubah segalanya. Dasar sapi sialan, akhirnya kau mau keluar juga, kata Raja Iblis Nether Course dengan suara serak. Keempat Raja Iblis ini sudah menunggu ini. Ekspresi Ye Chen tidak berubah sama sekali. Karena keempat Raja Iblis itu tahu tentang keberadaan banteng hijau surgawi, fakta bahwa mereka tetap melanjutkan serangan itu berarti mereka pasti punya cara untuk menghadapinya. Ketika guru menekan kalian semua, dia berharap kalian akan mengerti bahwa segel itu tidak bisa dibuka. Dia berharap kalian akan bertobat, tetapi sepertinya kalian belum berubah pikiran, kata banteng hijau surgawi. Raja Iblis haus darah mencibir dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Hanya pemenang yang akan memutuskan siapa yang benar atau salah. Raja Iblis Guiming, apakah kau sudah selesai, orang tua? Pada saat ini, Raja Iblis Nether Course berbicara, dan sesosok muncul di langit. Sudah selesai. Kami hanya menunggu sapi terkutuk ini muncul. Tubuh Raja Iblis Guiming dikelilingi oleh energi hantu, dan dia mengeluarkan sebuah token dan menghancurkannya. Weng, weng, weng. Pada saat ini, suara mendengung datang dari tanah di bawah istana. Kaca, tanah di bawah istana terus-menerus retak terbuka, memperlihatkan pola formasi hijau tua. Formasi. Ye Chen mengerutkan kening ketika dia melihat pola formasi hijau tua di bawah kakinya. Dia tidak tahu kapan Raja Iblis Guiming mengatur ini, tetapi menilai dari apa yang bisa dia lihat, Raja Iblis Guiming jelas merupakan seorang Grandmaster dalam hal formasi. Formasi hantu roh spektral dipersiapkan khusus untukmu, sapi terkutuk. Raja Iblis Guiming tertawa sinis. Mereka telah merencanakan semua ini sejak lama, dan telah menghabiskan terlalu banyak waktu menunggu hari ini. Pada saat ini, seorang ahli alam Dao Integration tingkat 6 tiba-tiba berteriak ketika sosok hantu ilusi menusuk tubuhnya dan mencengkeram jantungnya. Hantu-hantu ini ada di mana-mana. Situasi yang awalnya sulit menjadi lebih mengerikan. Apa yang harus mereka lakukan sekarang? Mereka bingung dan putus asa. Jika ini terus berlanjut, kematian hanya masalah waktu. Kamu pikir kamu bisa menjebakku hanya dengan formasi? Banteng hijau surgawi tersenyum meremehkan. Sepasang tanduk di kepalanya berkedip dengan cahaya hijau. Pada saat ini, cahaya terang meledak dan aura yang menakutkan meletus. Binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya mati dalam sekejap, dan sosok-sosok hantu itu mengeluarkan teriakan yang menyedihkan. Namun, banteng hijau surgawi tidak menyadari bahwa sosok manusia tiba-tiba muncul di belakangnya. Senior,
Hati-hati. Di belakangmu. Pada saat ini, Ye Chen berteriak dengan panik. Banteng hijau surgawi mendengar kata-kata Ye Chen dan berbalik untuk menendang orang itu. Namun, sudah terlambat. Tinju Raja Iblis Tianxia mendarat di tubuhnya, bang. Suara teredam meletus dari tinju itu, dan tubuh banteng hijau surgawi jatuh ke tanah dengan keras. Untungnya, Ye Chen telah memperingatkannya. Kalau tidak, pukulan ini sudah cukup untuk merenggut nyawanya. Raja Iblis Tianxia, kau telah mencapai alam penciptaan tingkat ketiga. Pada saat ini, banteng hijau surgawi berdiri dan melotot ke arah Raja Iblis Tianxia dengan marah. Ia sama sekali tidak menduga hal ini. Sekarang Raja Iblis Tianxia telah mencapai levelnya, bahkan ia bukanlah tandingannya. Bagaimana aku bisa membuka segel jika aku tidak memiliki cukup kekuatan? Tanda seru petik 2. Ekspresi menghina muncul di wajah Raja Iblis Tianxia. Ia telah menunggu terlalu lama untuk momen ini. Mereka berempat telah membuat rencana selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jadi mereka harus berhasil kali ini. Sapi sialan, kau bukan tandinganku. Suruh orang suci iblis keluar. Kata-katanya mengejutkan semua orang yang hadir. Apakah Demon Sein benar-benar masih hidup? Jika Demon Sein masih hidup, bukankah ini akan menyelesaikan semuanya? Apakah mereka tidak akan mampu bertahan dari bencana ini? Heavenly Green Bull tidak mengatakan apa-apa, tetapi ia tahu bahwa ia bukan tandingan Tianxia Demon Lord. Bagaimanapun juga, keempat orang ini adalah ahli yang setara dengan Demon Sein puluhan ribu tahun yang lalu. Meskipun kekuatan mereka telah menurun, siapa yang tahu berapa banyak trik yang mereka miliki. Ye Chen melihat pemandangan di depannya. Kekuatannya tidak cukup untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini, jadi semuanya bergantung pada kartu truf Demon Sein. Karena Demon Sein belum mati, dia mungkin telah bersiap untuk ini. Namun, Ye Chen menduga bahwa kekuatan Demon Sein mungkin tidak berada di puncaknya. Jika tidak, saat keempat iblis itu membuka segel dan membebaskan diri, Demon Sein pasti sudah mengambil tindakan untuk menekan mereka. Mengapa dia harus menunggu sampai sekarang? Heavenly Green Bull bergegas ke langit dan berlutut di samping peti mati. Tuan, keempat Raja Iblis masih ingin membuka segel. Tolong tekan mereka. Setelah Heavenly Green Bull selesai berbicara, dia menunggu dengan tenang, dan seperti yang dilakukan semua orang. Saat ini, Demon Sein adalah satu-satunya harapan mereka untuk bertahan hidup. Pada saat inilah peti mati tiba-tiba terbuka, dan aura yang mengerikan meletus. Bab 1702, Rencana Cadangan. Keempat Raja Iblis mengerutkan kening. Aura ini pasti setingkat dengan Demon Sein saat itu. Mungkinkah kekuatannya masih di puncaknya? Jika memang begitu, maka mereka berempat akan hancur. Peti mati batu bergetar hebat, dan sosok yang tegap perlahan berdiri. Pada saat ini, Ye Chen juga melihat wajah Demon Sein. Dia tidak terlalu tampan, tetapi dia memancarkan perasaan bermartabat. Pada saat ini, Demon Sein perlahan membuka matanya dan menatap keempat iblis itu. Aku menekan kalian semua, berharap kalian akan bertobat. Siapa yang tahu bahwa kalian masih akan berjalan di jalan yang tidak bisa kembali, kata Demon Sein perlahan. Keempat Raja Iblis itu tidak berbicara. Mereka merasakan aura Demon Sein, tetapi mereka telah bersiap selama puluhan ribu tahun, jadi bagaimana mereka bisa menyerah? Demon Sein, kamu harus tahu bahwa segelnya akan rusak cepat atau lambat, jadi mengapa tidak membiarkan kami membuka segelnya? Raja Iblis Tianxia bertanya dengan dingin. Dia bisa merasakan bahwa aura orang suci iblis tidak sekuat yang terlihat pertama kali. Sama seperti dirinya, aura orang suci iblis sekarang menunjukkan bahwa dia hanyalah seorang ahli alam penciptaan tingkat ketiga. Orang suci iblis itu sama seperti mereka. Kekuatan puncaknya sudah lama hilang. Orang suci iblis telah lama meninggal. Dia hanya bisa melakukan apa yang sedang dia lakukan sekarang dengan mengandalkan teknik rahasia. Aku akan bertahan selama yang aku bisa, dan dengan melakukan itu, menjaga kesempatan bertahan hidup bagi makhluk hidup di benua Lingwu. Mata orang suci iblis berkilat kesakitan. Raja Iblis Haus Darah, Raja Iblis Mayat Neter, Raja Iblis Guiming, kalian bertiga tidak perlu menyembunyikan kekuatan kalian. Setelah mendengar kata-kata orang suci iblis, Raja Iblis Haus Darah dan dua lainnya tidak lagi menyembunyikan kekuatan mereka. Aura mereka meletus, mengungkapkan fakta bahwa mereka bertiga telah mencapai alam penciptaan tingkat ketiga. Energi iblis yang tak berujung merasuki atmosfer. Tidak peduli seberapa kuatnya Demon Sein, dia juga hanya seorang ahli alam penciptaan tingkat ketiga. Bagaimana dia bisa mengalahkan empat dari mereka? Keempat pewaris,
masuk ke arena. Demon Saint melambaikan tangannya. Ye Chen dan 3 pewaris lainnya tidak dapat mengendalikan tubuh mereka dan memasuki arena. Keluarkan harta warisan kalian dan bertarunglah denganku hari ini. Ketika Ye Chen mendengar kata-kata Demon Saint, dia tidak ragu lagi dan mengeluarkan pedang setan darah. 3 pewaris lainnya masing-masing mengeluarkan 3 harta yang berbeda, tombak, kuali, dan kompas, dan meletakkannya di lantai arena. Ketika Demon Saint melihat pemandangan ini, dia membentuk segel dengan jari-jarinya dan sepenuhnya mengaktifkan kekuatan keempat harta itu. Berdengung, keempat harta itu tiba-tiba meletus dengan cahaya yang menyilaukan, dan gelombang energi lembut terus-menerus melonjak ke dalam tubuh mereka. Tingkat kultivasi Ye Chen meningkat pesat, naik dari alam kekacauan primordial ke alam penciptaan tingkat pertama sebelum berhenti. Ye Chen mengepalkan tangannya saat merasakan kekuatan yang luar biasa memenuhi tubuhnya. Namun, jelas bahwa dia tidak dapat menggunakan pedang iblis darah sekarang. Karena kalian berempat ingin membuka segel, bagaimana mungkin aku tidak punya rencana cadangan? Sang Santo Iblis berbicara dengan acuh tak acuh. Harta warisan ini berisi energinya dari masa lalu. Itu disiapkan secara khusus jika keempat Raja Iblis ini mencoba membuka segel suatu hari nanti. Ekspresi keempat Raja Iblis itu tidak berubah. Raja Iblis Tiansha tersenyum dan berkata, jadi bagaimana jika kamu meningkatkan level kultivasi mereka? Kekuatan ini bukan milik mereka, jadi ada batasnya. Meskipun kekuatan Ye Chen dan yang lainnya telah meningkat drastis dalam waktu singkat, mereka tidak akan mampu bertahan lama. Selama keempat Raja Iblis itu bisa mengulur waktu, kemenangan secara alami akan menjadi milik mereka. Sang Santo Iblis tidak dapat menghentikan mereka dari membuka segel. Bertarunglah denganku, kata Sang Santo Iblis tanpa ekspresi saat dia terbang menuju keempat Raja Iblis itu. Ye Chen berdiri tinggi di langit, menghadap Raja Iblis haus darah. Bocah kecil, aku bisa membunuhmu dengan satu gerakan. Raja Iblis haus darah menatap Ye Chen dengan ekspresi mengejek. Anak ini mungkin menjadi sedikit lebih kuat, tetapi kesenjangan dalam tingkat kultivasi mereka masih ada. Bertarung. Ye Chen mengeluarkan artefak tingkat integrasi Dao dan tidak membuang waktu. Dia bergerak seperti kilat dan menyerang Raja Iblis haus darah. Wus! Ye Chen mencengkeram pedang dengan erat dan melepaskan tebasan. Raja Iblis haus darah tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan mencoba menepis pedang itu. Tangan Raja Iblis haus darah berwarna merah tua, dan telapak tangannya membawa kekuatan yang mengerikan. Pada saat ini, Ye Chen tampak tenggelam dalam lautan darah yang tak berujung. Pedang Ye Chen mengiris lautan darah, dan dalam sekejap, dia mengangkat lengannya yang lain dan mengepalkan kelima jarinya menjadi kepalan tangan. Ledakan. Saat tinjunya bersentuhan dengan tangan Raja Iblis haus darah, Ye Chen mundur 5 langkah. Raja Iblis haus darah berkata dengan nada mengejek, mereka hanya semut. Jadi bagaimana jika mereka memperoleh peningkatan kekuatan sementara? Kemudian, dia mengeluarkan cakram formasi dan melambaikan tangannya. Darah tak berujung menyembur keluar dari cakram itu. Teknik pedang es. Kekuatan es memenuhi udara di sekitarnya saat sekelilingnya membeku. Ye Chen telah menerobos ke alam penciptaan, jadi kekuatannya tak terlukiskan. Wus! Pedang itu menebas darah tak berujung itu, mengirisnya menjadi 2. Namun, darah itu tidak menghilang. Sebaliknya, darah itu menyapu dari kedua sisi. Orang-orang di bawah menangkis binatang iblis sambil memperhatikan pertempuran di atas. Hasil pertempuran di bawah tidak lagi penting. Satu-satunya hal yang dapat menentukan kelangsungan hidup mereka adalah pertempuran di langit. Sosok Ye Chen terus mundur. Namun, pada saat ini, tubuh Raja Iblis haus darah tiba-tiba muncul di belakangnya. Bang! Telapak tangan Raja Iblis haus darah mendarat langsung di punggung Ye Chen. Desis! Ye Chen menahan rasa sakit yang membakar di punggungnya dan berbalik untuk melepaskan tebasan. Kaca! Saat pedang itu turun, seluruh langit berdengung, tetapi sosok Raja Iblis haus darah telah lama menghilang. Kecil yang kotor, kau tidak memenuhi syarat untuk memukulku. Raja Iblis haus darah bersembunyi di suatu tempat di langit, dan dia tertawa dengan arogan. Alis Ye Chen berkerut erat. Teknik Raja Iblis haus darah terlalu aneh, dan dia tahu bahwa dia tidak bisa terus seperti ini. Dia bahkan tidak tahu di mana Raja Iblis haus darah bersembunyi. Pada saat itu, Raja Iblis haus darah tiba-tiba muncul di sisi kanan Ye Chen dan melemparkan pukulan. Indra tajam Ye Chen merasakan bahaya.
Dia meraih tinju Raja Iblis Haus Darah dengan satu tangan, sementara tangan lainnya menamparnya. Ye Chen sudah siap untuk penyergapan Raja Iblis Haus Darah kali ini. Meskipun tamparan ini tidak menyebabkan banyak kerusakan, itu membuat Raja Iblis Haus Darah marah. Sungguh memalukan. Kecil, aku akan membunuhmu. Sebuah tombak muncul di tangan Raja Iblis Haus Darah, dan sinar dingin terpancar dari ujung tombak itu. Tombak itu menusuk ke arah tubuh Ye Chen, tetapi ekspresi Ye Chen sama sekali tidak berubah. Sosoknya terus mundur. Ketika Raja Iblis Haus Darah mencoba menusuknya, dia menggunakan artefak tingkat integrasi Dao untuk memblokirnya. Waktu berlalu. Saat dia memblokir serangan itu, kekuatan hukum temporal di tubuh Ye Chen meledak. Ini adalah kesempatan baginya untuk melukai Raja Iblis Haus Darah dengan parah, jadi dia tidak bisa membiarkannya lolos. Kekuatan hukum waktu dalam tubuh Ye Chen meledak. Ini adalah kesempatan baginya untuk melukai Raja Iblis Haus Darah dengan parah, jadi dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Kekuatan hukum waktu dalam tubuh Ye Chen meledak. Ini adalah kesempatan baginya untuk melukai Raja Iblis Haus Darah dengan parah, jadi dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Tanda tanya. Bab 1703, Abadi. Jari Ye Chen meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Pada saat ini, Raja Iblis Haus Darah tiba-tiba merasakan bahaya. Mundur. Raja Iblis Haus Darah ingin terus menyerang, tetapi dia mempercayai instingnya dan mundur tanpa ragu-ragu. Ledakan. Kekuatan waktu tiba-tiba turun dan menghantam dada Raja Iblis Haus Darah. Puci. Raja Iblis Haus Darah memuntahkan seteguk darah, dan kekuatan waktu terus mengikis kekuatan hidupnya. Untungnya, Raja Iblis Haus Darah mundur dengan cepat. Kalau tidak, serangan ini sudah cukup untuk melukainya dengan serius. Ye Chen merasa kasihan. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, Raja Iblis Haus Darah tidak akan memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Hukum temporal adalah yang terbaik, dan kekuatannya secara alami terbukti dengan sendirinya. Raja Iblis Haus Darah mengulurkan jarinya, dan esensi darah di tubuhnya melonjak, meletus dengan aura yang menakutkan. Bocah, karena kau memahami hukum temporal, kau tidak bisa dibiarkan pergi. Meskipun tingkat kultivasi Ye Chen tidak tinggi, jika diberi cukup waktu, ia akan mencapai level itu. Jari Dewa Darah. Jari Raja Iblis Haus Darah mengedarkan esensi darah di tubuhnya. Pada saat ini, seluruh dunia tampak dipenuhi dengan darah yang tak berujung. Ekspresi Ye Chen serius. Ia membuat gerakan aneh dengan tangannya dan hantu kura-kura hitam mengembun di belakangnya. Ini adalah 4 teknik surgawi yang diperoleh Ye Chen dari seorang ahli alam penciptaan beberapa waktu lalu. Selain itu, ia menemukan bahwa ketika dikombinasikan dengan energi Gengjin, itu menjadi lebih kuat. Kura-kura hitam, tekan, raung. Kura-kura hitam menyeret tubuhnya yang besar tepat di depan Ye Chen, bertindak sebagai perisai baginya. Pada saat ini, jari Dewa Darah meledak dengan kekuatan. Ledakan. Kura-kura hitam mengeluarkan raungan yang marah. Kaca. Retakan mulai muncul di tubuh kura-kura hitam, yang perlahan mulai meluas. Aura yang mengerikan membuat semua kultivator di bawah terkesiap. Jika ini terus berlanjut, tidak akan lama sebelum hantu kura-kura hitam meledak. Ye Chen berdiri di belakangnya, memegang senjatanya erat-erat. Energi spiritual di tubuhnya melonjak keluar dengan gila-gilaan. Pedang pembunuh waktu. Kekuatan hukum temporal meletus, dan pada saat itu, seolah-olah seluruh dunia telah berhenti. Hanya pedang Ye Chen yang tersisa. Tebasan. Ye Chen meraung saat sosoknya bergerak seperti hantu. Bocah, kamu ingin menyergapku. Kamu tidak memenuhi syarat. Raja Iblis Haus Darah mencibir dengan jijik. Dia sudah memperhatikan Ye Chen ketika dia muncul di belakangnya. Kemudian, dia menyerang dengan telapak tangannya. Saat keduanya bersentuhan, Ye Chen mundur 2 langkah. Namun, Raja Iblis Haus Darah tidak dalam kondisi yang lebih baik, dan memuntahkan seteguk darah. Ekspresi Raja Iblis Haus Darah itu ganas. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan terluka oleh ahli alam penciptaan tingkat pertama, dan bahkan bukan ahli alam penciptaan sejati. Raja Iblis Haus Darah, akhiri pertempuran dengan cepat. Pada saat ini, Raja Iblis Tianxia berbicara. Saat ini, dia menghadapi Demon Saint sendirian, dan berada di bawah tekanan besar. Tidak ada yang bisa dia lakukan karena Demon Saint terlalu kuat. Bagaimanapun, Demon Saint telah mampu menekan mereka berempat sendirian saat itu, jadi sudah jelas apa hasilnya jika mereka bertarung pada level yang sama sekarang. Ye Chen melihatnya. Pertempuran di langit mempertahankan keseimbangan yang rapuh. Namun, begitu seseorang kalah,
keseimbangan ini akan hancur dalam sekejap. Di medan perang, kekuatan Ye Chen adalah yang terendah. Bahkan jika dia mengandalkan energi yang tersimpan dalam senjata, dia masih bukan ahli alam penciptaan yang bonafit. Oleh karena itu, Raja Iblis Haus Darah memegang kunci untuk memecahkan kebuntuan ini. Raja Iblis Haus Darah tersenyum pahit. Bukannya dia tidak ingin mengalahkan Ye Chen, tetapi teknik anak ini terlalu aneh. Jika itu adalah ahli alam penciptaan tingkat pertama biasa, dia akan menindasnya dengan satu tangan. Ye Chen segera menyingkirkan pedang kelas integrasi daunnya saat dia merasakan bahwa pedang iblis darah di arena sekarang dapat digunakan. Dia mengepalkan jari-jarinya dan pedang iblis darah langsung terbang ke tangannya. Mata dinginnya menatap Raja Iblis Haus Darah. Dia harus mempertaruhkan nyawanya sekarang untuk membalikkan keadaan dalam situasi ini. Aura pembunuh pedang iblis darah memenuhi pikiran Ye Chen. Dalam sekejap, mata Ye Chen berubah merah dan dia tidak lagi tampak seperti orang yang sama. Energi iblis yang tak terbatas itu seperti binatang buas yang melahapnya. Langit berubah, dan bulan darah muncul. Keempat Raja Iblis merasakan aura iblis yang familiar ini, dan ekspresi mereka sedikit berubah. Bagaimana manusia bisa mi pedang iblis darah? Apakah dia seorang kultivator jalur iblis? Jika dia berasal dari jalur iblis, mengapa dia tidak membantu mereka alih-alih orang suci iblis? Bahkan ekspresi tenang orang suci iblis sedikit berubah ketika dia melihat keadaan iblis Ye Chen saat ini. Selama ini, dia sendiri bukanlah pengguna pedang iblis darah yang cocok, karena itu adalah sesuatu yang diperolehnya secara tidak sengaja. Namun, tampaknya berbeda untuk anak ini. Itu bahkan memberinya ilusi bahwa pedang iblis darah lahir untuk anak ini. Namun, bisakah anak ini benar-benar mengendalikan pedang iblis ini? Bunuh. Seluruh tubuh Ye Chen dipenuhi dengan niat membunuh, tetapi ada sedikit kejelasan di hatinya. Ketika Raja Iblis Haus Darah melihat penampilan Ye Chen, ekspresinya berubah serius. Mereka telah berurusan dengan orang suci iblis sebelumnya, jadi mereka secara alami menyadari kekuatan pedang iblis darah. Untungnya, tingkat kultivasi Ye Chen telah meningkat ke alam penciptaan tingkat pertama. Kalau tidak, dia akan dikendalikan oleh pedang iblis darah dan berubah menjadi iblis yang hanya tahu cara membunuh. Niat membunuh Ye Chen meledak dan senyum dingin muncul di wajahnya. Dia bergerak seperti hantu dan tiba-tiba muncul di depan Raja Iblis Haus Darah. Mati. Ye Chen mencengkeram pedang iblis darah dengan kedua tangan dan terbang, menebaskan pedang ke arah kepala Raja Iblis Haus Darah. Pada saat itu, Ye Chen menjadi sangat cepat, dan bahkan Raja Iblis Haus Darah bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Ledakan. Pedang iblis darah membelah tubuhnya menjadi dua. Ketika orang-orang di bawah melihat pemandangan ini, wajah mereka menunjukkan ekspresi kegembiraan. Dengan kematian Raja Iblis Haus Darah, peluang kemenangan mereka secara alami menjadi sangat tinggi. Tidak ada kegembiraan di wajah Ye Chen karena dia merasa ada sesuatu yang salah. Tidak peduli apa, Raja Iblis Haus Darah adalah seorang ahli kuno. Bagaimana dia bisa begitu mudah dibunuh? Ada sesuatu yang salah. Pada saat ini, setetes darah terus mengembun. Dalam waktu kurang dari 1 menit, itu berubah kembali menjadi Raja Iblis Haus Darah. Hahaha, aku mengolah kitab suci darah yang tidak bisa dihancurkan. Selama darahku masih ada, aku akan menjadi makhluk abadi. Raja Iblis Haus Darah tertawa terbahak-bahak. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki kartu truf? Tidak ada ekspresi di wajah Ye Chen. Dia tidak percaya bahwa Raja Iblis Haus Darah itu abadi. Tidak peduli seberapa kuat teknik kultivasinya, pasti ada kelemahannya. Jika Raja Iblis Haus Darah benar-benar abadi, bukankah dia akan tak terkalahkan di seluruh benua Lingwu? Bab 1704, Kartu Trump Spesial. Ye Chen, kau memang cukup kuat, tapi sayangnya, semuanya berakhir di sini. Raja Iblis Haus Darah mengangkat tangannya, dan jejak telapak tangan berwarna merah darah muncul di langit, bercampur dengan aura kehancuran. Telapak surga berdarah. Raja Iblis Haus Darah meraung marah, dan kemudian telapak tangannya menyerang. Saat dia mendarat di tanah, Ye Chen mengangkat tangannya. Urat-urat di lengannya menggembung saat dia menggunakan tubuhnya untuk menahan serangan telapak tangan. Ark, ekspresi Ye Chen ganas. Pada saat itu, Raja Iblis Haus Darah muncul di depannya, mengacungkan tombaknya untuk menusuknya. Ye Chen menunjukkan ekspresi kesakitan. Kemudian, dia menarik kembali salah satu lengannya dan melemparkan pukulan. Bang, 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 sosok Raja Iblis Haus Darah menghilang dan tinju Ye Chen tidak mengenai apapun. Pada saat itu,
lengan Ye Chen mengendur dan sosoknya bergerak cepat. Jejak telapak tangan itu mendarat padanya. Aura yang mengerikan itu menekan segalanya, dan seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Transformasi Dewa Iblis. Meskipun dia telah menerobos ke alam penciptaan, masih ada celah tertentu antara dia dan Raja Iblis haus darah dalam hal kekuatan. Bayangan darah keluar dari tubuh Ye Chen dan berubah menjadi hantu roh Phoenix. Raung. Dia melotot ke arah Raja Iblis haus darah. Kamu memperoleh esensi darah klan roh Phoenix, seru Raja Iblis haus darah. Dia telah hidup selama puluhan ribu tahun dan secara alami telah melihat semua jenis teknik rahasia. Teknik transformasi Dewa Iblis adalah teknik rahasia yang kuat di masa lalu, tetapi telah menghilang untuk waktu yang lama. Dia tidak menyangka itu akan muncul di tangan anak ini. Hantu roh Phoenix melesat keluar seperti sambaran petir dan mencapai Raja Iblis haus darah dalam sekejap mata. Kemudian membuka mulutnya dan menggigit tubuh Raja Iblis haus darah dan mencakar dadanya. Dorong. Bekas luka berdarah muncul di tubuh Raja Iblis haus darah, dan darah mengalir keluar. Kecepatan hantu roh Phoenix tak tertandingi. Setiap kali Raja Iblis haus darah mencoba meraih hantu roh Phoenix, hantu itu akan melesat melewati tangannya. Penjara darah. Raja Iblis haus darah meraung dan mengeluarkan setetes esensi darah. Esensi darah mengembun di langit dan berubah menjadi penjara yang menjebak hantu roh Phoenix dan Ye Chen. Hantu roh Phoenix ditekan di penjara. Mata Ye Chen menyipit dan dia mencoba memotongnya dengan pedangnya. Bang, bang, bang. Penjara itu tampak tidak bisa dihancurkan, setidaknya pada tingkat kekuatannya saat ini. Kecil, kau dikutuk sekarang. Raja Iblis haus darah tersenyum sinis dan membuat gerakan aneh. Tombak merah darah tiba-tiba muncul di langit. Ujung tombak diarahkan ke tubuh Ye Chen, dan aura mengerikan merasuki udara. Ekspresi Ye Chen sedikit berubah, kekuatan tombak ini cukup untuk melukainya dengan serius, dan jika dia tidak hati-hati, dia bahkan mungkin mati di sini. Ye Chen, tangkap. Pada saat itu, Liang Sueyue tiba-tiba berteriak dan melemparkan botol giok ke arah Ye Chen. Ye Chen memegangnya di tangannya dan membuka botol giok untuk melihatnya. Ada setetes darah di dalam botol giok itu. Dalam sekejap, Ye Chen teringat saat dia membunuh Yang Mulia tombak api abadi. Liang Sueyue jelas memintanya untuk menggunakan trik yang sama lagi. Esensi darah ini pasti milik Jilin. Setetes esensi darah dari tubuh racun bawaan. Namun, itu dulu dan sekarang. Ye Chen harus memikirkan cara untuk memblokir tombak Raja Iblis haus darah terlebih dahulu. Ye Chen mencengkeram pedang iblis darah dengan erat dan aura di tubuhnya meletus. Teknik pedang es. Kekuatan es beredar saat auranya mencapai puncaknya, dan semangat juangnya melonjak. Kecil, pergilah ke neraka. Pada saat ini, tombak merah darah itu seperti bilah tajam, menyerang dengan liar ke arah tubuh Ye Chen. Pada saat itu, Ye Chen mengayunkan pedang setan darah untuk menghadapi serangan itu. Saat keduanya bersentuhan, aura penghancur meletus, dan penjara darah hancur. Seluruh tubuh Ye Chen terbang mundur dan memuntahkan seteguk darah. Seluruh wajahnya pucat, dan rasanya tulang-tulangnya akan hancur. Raja Setan Haus Darah datang ke hadapan Ye Chen dengan senyum sinis. Kemudian, dia berkata dengan dingin, jadi bagaimana jika kamu menerobos ke alam terberkati dengan mengandalkan kekuatan eksternal? Semut tidak akan pernah bisa kembali. Ye Chen tidak berbicara. Dia menatap dingin ke arah Raja Iblis Haus Darah. Pada saat ini, Raja Iblis Haus Darah mengeluarkan tombaknya dan mengangkat tangannya, siap untuk menusuk jantung Ye Chen. Ye Chen menahan rasa sakit yang luar biasa dan menggunakan pedang iblis darah untuk menangkis tombak tersebut. Namun, kekuatan benturan yang sangat besar hampir menghancurkan tulang-tulang di lengannya. Dia memegang botol giok di tangannya dan melemparkannya ke Raja Iblis Haus Darah, yang bereaksi secara naluriah dan menusuk botol giok tersebut dengan tombaknya. Ye Chen telah mundur saat ini, dan botol giok tersebut hancur dan setetes darah menetes ke tubuh Raja Iblis Haus Darah. Esensi darah dari tubuh racun bawaan kemudian menembus tubuh Raja Iblis Haus Darah. Raja Iblis Haus Darah memuntahkan seteguk darah, tetapi warnanya hitam. Ye Chen, kamu meracuniku. Ini adalah esensi darah dari, tidak mungkin. Ekspresi Raja Iblis Haus Darah berubah drastis. Dia bisa merasakan bahwa esensi darah dari tubuh racun bawaan terus-menerus menghancurkan kekuatan hidupnya. Sudah terlambat. Tidak ada satupun bagian tubuh Ye Chen yang tidak terluka, tetapi wajahnya dipenuhi dengan senyum sinis. Sebelum Jilin mencapai alam Raja Surgawi,
dia mampu membunuh Yang Mulia Api Tombak Abadi dengan esensi darah, tetapi sekarang setelah dia berhasil menembusnya, esensi darahnya menjadi lebih kuat. Namun, kebanyakan ahli akan waspada terhadap benda asing. Hanya saja Raja Iblis Haus Darah terlalu percaya diri, yang menyebabkan kematiannya. Meskipun Raja Iblis Haus Darah mengolah kitab suci darah yang tidak dapat dihancurkan dan dapat dilahirkan kembali dari setetes darah, jika darah di tubuhnya semuanya beracun, bagaimana dia bisa dilahirkan kembali? Kali ini, Raja Iblis Haus Darah pasti akan mati. Raja Iblis Haus Darah tidak menyangka bahwa dia akan gagal total. Dia tidak peduli ketika dia melihat Liang Sueyue memberikan botol giok itu kepada Ye Chen. Dia menatapnya dan bisa tahu dari pandangan sekilas bahwa Liang Sueyue memiliki tubuh racun yang diperoleh. Itu pasti bukan wanita ini. Jika itu adalah tubuh racun bawaan, maka itu pasti gadis kecil di samping Liang Sueyue. Raja Iblis Haus Darah telah mengetahuinya, tetapi sudah terlambat. Racun dari esensi darah telah meresap ke dalam tubuhnya. Kematian hanya masalah waktu. Ye Chen, aku tidak menyangka kau akan memiliki. Sebelum Raja Iblis Haus Darah dapat menyelesaikan kalimatnya, seluruh tubuh Ye Chen melesat keluar saat ia menebas mulut Raja Iblis Haus Darah. Masalah tubuh racun bawaan tidak boleh diungkap. Seorang ahli dari puluhan ribu tahun yang lalu, Raja Iblis Haus Darah, telah meninggal, dan kali ini, mustahil baginya untuk bangkit kembali. Bab 1705, Jiwa Jahat. Wus, Ye Chen mengembuskan napas saat dia meraih semua harta Raja Iblis Haus Darah. Raja Iblis Haus Darah. Pada saat ini, Raja Iblis Guiming meraung marah. Mereka berempat telah saling mengandalkan selama ini, tetapi sekarang, Raja Iblis Haus Darah telah mati. Saat Raja Iblis Haus Darah mati, yang lain ingin bergegas dan membunuh Ye Chen. Sayangnya, mereka terjerat dalam pertempuran dan tidak diberi kesempatan untuk bertindak. Meskipun dia telah membunuh Raja Iblis Haus Darah, kondisi Ye Chen tidak bagus. Saat ini, tidak ada satupun bagian tubuhnya yang utuh, dan dia terluka parah. Ye Chen melirik pertempuran Daemon Sein dan menyadari bahwa Raja Iblis Tianxia telah menahan Demon Sein dan tidak pernah mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia juga tahu bahwa dia sama sekali bukan tandingan Demon Sein, dan karena itu memutuskan untuk mengulur-ulur pertempuran, berpikir bahwa setelah Bloodthirsty Demon Lord membunuh Ye Chen, mereka akan mampu mengalahkan dan mengalahkan jumlah petarung lainnya. Pada akhirnya, mereka berempat akan bekerja sama untuk membunuh Demon Sein, dan rencana mereka akhirnya berhasil. Sayangnya, Ye Chen benar-benar telah membunuh Bloodthirsty Demon Lord. Ye Chen mengeluarkan pil penyembuh dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kemudian, sosoknya melintas dan muncul di depan Guiming Demon Lord. Warisan kultivator yang tidak berafiliasi ini adalah sebuah kuali. Mengandalkan kekuatan pertahanan kuali, dia mampu melawan Guiming Demon Lord hingga seri. Dia tidak dapat melukai Guiming Demon Lord, tetapi Guiming Demon Lord juga tidak dapat mengalahkannya. Namun, Guiming Demon Lord tidak terburu-buru. Bagaimanapun, orang-orang ini hanya memperoleh kekuatan dari senjata warisan. Kekuatan ini secara alami akan menghilang seiring berjalannya waktu. Ketika Ye Chen bergabung dalam pertempuran, dia menghunus pedang Blood Demon dan menyerang. Ledakan. Raja Iblis Guiming terkejut. Seluruh tubuhnya terlempar ke belakang, dan sedikit darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Kita berdua akan menyerang bersama dan menghancurkannya. Pada saat ini, Ye Chen datang ke sisi kultivator yang tidak berafiliasi dan berbicara perlahan. Kultivator nakal itu melirik Ye Chen dan mengangguk sedikit. Sekarang setelah Ye Chen mengalahkan satu, keuntungan menjadi milik mereka, tetapi mereka harus memanfaatkannya dengan baik untuk mengamankan kemenangan. Kecil, kau membunuh Raja Iblis Haus Darah. Aku tidak akan membiarkanmu meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Raja Iblis Guiming tersenyum jahat. Serangan pedang tadi tidak menyebabkan banyak kerusakan padanya. Jiwa jahat kuno, menyatulah denganku. Ledakan. Pada saat ini, jiwa-jiwa yang mati di alam rahasia Sein Iblis mulai menyatu ke dalam tubuhnya. Dia telah memutuskan untuk mempertaruhkan nyawanya untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat dan menghabisi Ye Chen dan kultivator yang tidak berafiliasi. Jika tidak, jika Sein Iblis mengalahkan Raja Iblis Tianxia, mereka akan berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan dan rencana mereka akan gagal. Alis Ye Chen berkerut erat. Pada saat ini, banyak sekali jiwa jahat berkumpul di belakang Guiming Demon Lord, masing-masing membawa kebencian yang kuat dan niat membunuh yang mengerikan. Pedang pembunuh waktu. Ye Chen meraung marah saat pedang iblis darah di tangannya berdengung. Jika ini terus berlanjut,
kekuatan Guiming Demon Lord mungkin akan mencapai tingkat yang mengerikan. Menghancurkan gunung dan sungai. Kultivator nakal itu memegang pedang kuno di tangannya. Aura di dalam seluruh tubuhnya tiba-tiba meletus pada saat ini. Satu pedang, satu pedang. Ledakan, sinar pedang dan pedang terbang di atas, tetapi Guiming Demon Lord memperlihatkan senyum mengejek saat jiwa-jiwa jahat di belakangnya menyerbu ke depan. Ratapan dan lolongan hantu menyebabkan jiwa semua orang gemetar. Jiwa-jiwa jahat ini juga bisa menyerang jiwa seseorang. Emosi negatif yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak Ye Chen dan kultivator yang tidak berafiliasi. Ark, kultivator nakal itu berteriak dengan ekspresi ganas. Dia memeluk kepalanya erat-erat dengan kedua tangan saat rasa sakit yang hebat di kepalanya hampir membuatnya pingsan. Kau hanya seekor semut. Bagaimana kau bisa memahami kekuatan kami? Jika Raja Iblis Haus Darah tidak meremehkanmu, dia tidak akan mati. Sosok seperti hantu Raja Iblis Guiming tiba-tiba muncul di samping Ye Chen, dan tekanan tak berujung menyelimutinya. Ye Chen menatap Raja Iblis Guiming dan merasa seperti dia hampir tidak bisa bernapas. Kau membunuh Raja Iblis Haus Darah, tapi sekarang aku akan membalasnya. Raja Iblis Guiming mengarahkan jarinya ke Ye Chen, tetapi pada saat ini, kultivator yang tidak berafiliasi di belakangnya tiba-tiba bergegas dan menyerang punggungnya. Raja Iblis Guiming buru-buru berbalik dan meraih pedang dengan satu tangan. Ratapan orang lemah. Aku akan mengubah kalian berdua menjadi jiwa jahat yang tidak akan pernah bisa bereinkarnasi. Tawa tajam Raja Iblis Guiming menusuk telinga. Ye Chen berdiri dan mengangkat pedang Iblis Darah, mencoba menyerang kepala Raja Iblis Guiming. Namun, pada saat ini, jiwa-jiwa jahat di belakang yang terakhir mengambil inisiatif untuk melindungi tuan mereka dan bergegas maju untuk memblokir serangan itu. Bang! Pedang Ye Chen dihalangi oleh roh-roh jahat, tetapi Ye Chen kemudian melancarkan pukulan. Ketika tinju itu mengenai punggung Raja Iblis Guiming, roh-roh jahat ini benar-benar mencengkeram lengan Ye Chen dengan jari-jari mereka. Enyahlah! Ye Chen mengumpat dengan marah. Kemudian, dia menggunakan tinjunya yang lain untuk menghantam roh-roh jahat yang menjeratnya. Ledakan! Dengan satu pukulan, roh-roh jahat itu hancur berkeping-keping dan kemudian terbentuk kembali. Raja Iblis Guiming mengabaikan Ye Chen dan mencengkeram kerah kultivator yang tidak berafiliasi itu dengan tangannya yang lain. Saat dia mencengkeram kerahnya, tangannya yang lain melepaskan pedang dan mencengkeram lengan kultivator keliling itu, memutarnya sedikit. Saat dia melakukannya, teriakan keluar dari mulut kultivator yang tidak berafiliasi itu, dan pedang itu jatuh ke tanah. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu, lalu aku akan berurusan dengan Ye Chen, gerutu Raja Iblis Guiming. Kemudian, dia mencengkeram leher kultivator yang tidak berafiliasi itu dengan satu tangan. Dia memiliki roh-roh jahat yang melindunginya dari belakang, jadi, meskipun Ye Chen bisa menembus pertahanannya, itu akan memakan waktu. Dia punya cukup waktu untuk membunuh kultivator yang tidak berafiliasi ini. Di belakangnya, Ye Chen mengerutkan kening. Jika kultivator yang tidak berafiliasi itu mati, dia tidak akan sebanding dengan Guiming Demon Lord dalam kondisinya saat ini. Namun, roh-roh jahat itu merepotkan. Pikiran Ye Chen berputar cepat. Dia tiba-tiba teringat bahwa karena ini adalah roh-roh jahat, tidak peduli seberapa kuat mereka, ada cara untuk menahan mereka. Roh-roh jahat paling takut pada api. 4 teknik surgawi. Ye Chen membuat gerakan aneh dengan tangannya. Pada saat ini, hantu burung merah terang yang tampak hidup muncul di belakang Ye Chen. Saat ini, Ye Chen tidak memiliki cara yang baik untuk menciptakan api selain menggunakan teknik ini. Raungan. Hantu burung merah terang itu menjerit di belakang Ye Chen dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan api yang tampaknya membakar semua yang ada di sekitarnya. Saat burung merah terang itu turun, roh-roh jahat di belakang Guiming Demon Lord menunjukkan ekspresi malu-malu. Ketika Ye Chen melihat pemandangan ini, matanya menunjukkan sedikit kegembiraan. Itu berhasil. Maju. Hantu burung merah menyala itu menyerang jiwa-jiwa jahat, dan api yang berkobar meletus saat aura yang mengerikan menyapu. Jiwa-jiwa jahat di belakang Guiming Demon Lord mengeluarkan teriakan serak ketakutan, api melawan semua jiwa jahat. Bab 1706, Upaya Putus Asa. Guiming Demon Lord merasakan ketakutan dari roh-roh jahat di belakangnya. Dia mengerutkan kening dan dengan cepat menyerah pada rencana untuk membunuh kultivator yang tidak berafiliasi sekarang. Ketika dia berbalik, dia ingin memblokir serangan Ye Chen, tetapi hantu burung merah itu terlalu cepat. Ledakan. Saat hantu burung merah dan roh-roh jahat bersentuhan, ledakan mengerikan meletus.
Di tengah ledakan itu, tangisan menyakitkan yang menusuk telinga dari roh-roh jahat terdengar. Ark, Guiming Demon Lord meraung dengan ganas. Jiwa-jiwa jahat ini terkait dengannya, jadi kematian mereka menyebabkan kekuatannya melemah. Kultivator yang tidak berafiliasi itu mulai bergerak. Pasti ada sesuatu yang istimewa tentang kultivator yang tidak berafiliasi ini karena dia mampu bertahan di arena begitu lama. Bunga teratai yang terbakar muncul di tangannya, yang memancarkan aura suci dan membakar yang secara khusus digunakan untuk menahan jiwa-jiwa jahat. Teratai suci itu melayang ke langit, lalu terbelah menjadi beberapa bagian saat kelopaknya terbang menuju Raja Iblis Guiming. Ye Chen langsung tahu bahwa api dari teratai ini berkali-kali lebih kuat daripada api dari hantu burung merah terang yang telah dipadatkannya. Tentu saja, ini karena itu hanyalah hantu dan bukan yang asli. Burung merah terang yang sebenarnya mungkin bisa membakar Raja Iblis Guiming menjadi abu dengan mudah. Kelopak bunga ini tampaknya mampu melacak Raja Iblis Guiming. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba menghindar, mereka mengejarnya. Ye Chen tahu betul bahwa ini adalah kesempatan terbaik untuk menghadapi Raja Iblis ini, jadi dia juga mengambil tindakan. Api kepunahan. Burung merah terang di belakangnya tiba-tiba menyerbu ke arah Raja Iblis Guiming, membentuk serangan penjepit dengan kelopak bunga. Ledakan. Pada saat itu, ledakan yang memekakkan telinga meletus. Ye Chen dengan cepat bergerak ke arah kultivator yang tidak berafiliasi itu saat mereka berdua mengamati ledakan itu dengan ekspresi serius. Mereka berdua tidak tahu kerusakan seperti apa yang ditimbulkan serangan mereka pada Raja Iblis Guiming, tetapi mereka harus bersiap untuk yang terburuk. Ark, kalian berdua kecil. Raungan marah Guiming Demon Lord terdengar saat dia bergegas keluar dari radius ledakan. Dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Pakaiannya compang camping dan hancur, dan tubuhnya berlumuran darah. Jiwa-jiwa jahat di belakangnya telah menghilang sepenuhnya. Seluruh wajahnya pucat pasi, tetapi dia menyerang ke arah Ye Chen dan mengacungkan cakarnya yang tajam dengan panik. Bibir Ye Chen melengkung menjadi senyum dingin. Ini tidak diragukan lagi merupakan upaya terakhir untuk membunuh mereka. Waktu berlalu. Kekuatan waktu berkumpul di jari-jarinya, dan seberkas cahaya terang meletus. Wus! Seberkas cahaya memasuki tubuh Guiming Demon Lord, dan kekuatan waktu mulai menghancurkan kekuatan hidupnya, menyebabkan tubuhnya mulai layu. Pada saat Guiming Demon Lord mencapai Ye Chen, matanya cekung, dan lengannya seperti orang tua yang layu. Dia bahkan tidak punya kekuatan untuk berbicara lagi. Ye Chen mencengkeram lengan Raja Iblis Guiming dengan satu tangan dan memutarnya pelan tanpa menggunakan banyak kekuatan. Kaca, lengannya meledak. Dia membuka mulutnya sedikit, ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, tidak bisa. Ye Chen mengangkat tangannya dan menamparkan kepala Raja Iblis Guiming, dan meledak. Sialan kau, Raja Iblis Guiming. Mata Raja Iblis Nether Kors memerah. Tidak ada yang menyangka seekor semut seperti Ye Chen akan membunuh dua Raja Iblis berturut-turut. Sekarang, hanya dia dan Raja Iblis Tianxia yang tersisa, dan peluang mereka untuk membuka segelnya hampir nol. Setelah dua pertempuran berturut-turut, energi spiritual Ye Chen hampir sepenuhnya terkuras. Ye Chen, namaku Yuan Long. Aku ingin bergabung dengan Sekte Pembantaian. Pada saat ini, kultivator yang tidak berafiliasi itu datang ke Ye Chen dan berbicara dengan serius. Meskipun tingkat kultivasi Ye Chen lebih rendah darinya, dari pertempuran tadi, dia yakin bahwa Ye Chen akan menjadi ahli sejati tingkat atas di masa depan. Saat ini, cara terbaik untuk berhubungan baik dengan Ye Chen adalah dengan bergabung dengan Sekte Pembantaian. Sedikit keterkejutan melintas di mata Ye Chen, tetapi dia tidak bertanya apapun dan hanya mengangguk ringan. Bergabungnya Yuan Long akan sangat memperkuat kekuatan Sekte Pembantaian. Selamat datang di sekte kami. Ye Chen senang telah mendapatkan seorang ahli yang berpotensi. Lagi pula, jika suatu kekuatan ingin mengembangkan dirinya, ia membutuhkan mereka yang berpotensi. Yuan Long dianggap luar biasa karena mampu memperoleh salah satu warisan dari Demon Sein. Ye Chen menoleh untuk melihat Nether Kors Demon Lord. Ini adalah target mereka berikutnya sebelum bergabung untuk menghadapi Tianxia Demon Lord. Rencana mereka tidak akan berhasil. Ye Chen dapat merasakan bahwa energi spiritual di tubuhnya sedikit terkuras, meskipun perlahan. Tampaknya peningkatan kekuatan sementara tidak akan bertahan lama. Mereka harus menghabisi dua Raja Iblis terakhir dalam jangka waktu tertentu. Ye Chen mengeluarkan dua artefak ruang waktu dan 5 artefak tingkat integrasi Dao. Dia tidak punya waktu untuk disia-siakan dan harus segera mengakhiri pertempuran.
Ketika Ye Chen melakukan ini, mulut Yuan Long sedikit berkedut. Semua orang tahu apa yang bisa dilakukan oleh ledakan 1000 artefak sekarang, dan siapapun yang melihatnya akan gemetar ketakutan. Nether Course Demon Lord, rencanamu telah hancur total. Terima saja takdirmu. Pada saat itu, Ye Chen bergegas menuju Nether Course Demon Lord bersama Yuan Long, 3 lawan 1. Haha, aku telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang perlu ditakutkan? Nether Course Demon Lord melayang di langit dan tertawa gila. Dia merasa seperti pahlawan yang berdiri melawan arus. Tianxia Demon Lord, aku akan pergi dulu. Kau harus membalaskan dendam kami. Pada saat ini, Nether Course Demon Lord mengeluarkan raungan marah saat energi iblis di tubuhnya meluap dengan gila pada saat ini. Ekspresi Ye Chen sedikit berubah. Orang ini berencana untuk menghancurkan dirinya sendiri. Tidak seorang pun menyangka Nether Course Demon Lord begitu gila, tetapi ini adalah satu-satunya cara Nether Course Demon Lord dapat membantu Tianxia Demon Lord menyelesaikan rencananya. Tanda seru. Bab 1707, Ledakan. Jika penghancuran dirinya membunuh Ye Chen dan yang lainnya, Raja Iblis Tianxia hanya perlu menghadapi orang suci iblis, dan masih akan memiliki kesempatan, tetapi jika ketiganya hidup, tidak akan ada kesempatan sama sekali. Ledakan 1000 artefak. Ye Chen mengeluarkan raungan marah. Dia harus menghentikan Raja Iblis Nether Course dari penghancuran diri. Jika orang ini berhasil menghancurkan dirinya sendiri, maka bahkan jika mereka selamat, mereka tidak akan bisa lagi bertarung. Ye Chen segera membuang artefak ruang waktu dan artefak kelas integrasi Dao. Aura yang mengerikan menyapu pada saat ini, tidak hanya berasal dari ledakan 1000 artefak, tetapi juga aura penghancuran diri Raja Iblis Nether Course yang akan datang. Pada saat ini, semua mata tertuju pada Ye Chen, berharap dia bisa menghentikannya. Kekuatan penghancuran diri Sang Raja Iblis tidak hanya mengancam Ye Chen dan yang lainnya, tetapi juga para kultivator di bawahnya. Master Sekte, apakah Anda yakin? Karena Yuan Long telah setuju untuk bergabung dengan faksi Ye Chen, dia tidak akan memanggil Ye Chen dengan namanya. Saya tidak sepenuhnya yakin, bibir Ye Chen melengkung menjadi senyum pahit. Ini adalah penghancuran diri seorang ahli alam penciptaan. Bagaimana dia bisa sepenuhnya yakin? Sekarang, dia hanya bisa pasrah pada takdir dan berharap bahwa dia bisa menghentikan Raja Iblis Nether Course. Yang terakhir tertawa terbahak-bahak. Dia tidak lagi peduli dengan hidupnya sendiri, dan hanya ingin melampiaskan kebenciannya yang tak ada habisnya. Selain itu, dia paling membenci Ye Chen. Kalau bukan karena Ye Chen, mereka tidak akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan seperti itu. Sosok Raja Iblis Nether Course menyerang Ye Chen dengan panik. Ye Chen berdiri tak bergerak. Bukannya dia tidak ingin lari, tetapi dia tidak bisa. Jika dia pergi sekarang, mustahil baginya untuk menggunakan ledakan 1000 artefak. Artefak ruang waktu dan artefak tingkat integrasi Dao memancarkan aura yang menakutkan di langit, dan penghancuran diri Nether Course Demon Lord juga telah mencapai titik kritis. Pada saat ini, hampir semua orang berdoa agar Ye Chen dapat menghentikan Nether Course Demon Lord. Ekspresi Ye Chen sangat ganas. Dia meraung, meledak. Pada saat itu, artefak meledak. Ledakan. Ledakan itu mengguncang angkasa seolah-olah itu adalah akhir dunia. Semua orang bertanya-tanya, apakah Nether Course Demon Lord selamat? Hasil ini menyangkut hidup mereka. Ark, dasar kecil. Pada saat ini, Nether Course Demon Lord bergegas keluar dari ledakan. Wajahnya pucat, seperti singa dalam situasi putus asa. Melihatnya, wajah semua orang menjadi pucat. Dia selamat. Namun, dia dalam kondisi yang mengerikan, dan banyak bagian tubuhnya telah hancur berkeping-keping. Ledakan. Auranya mencapai puncaknya dan meledak. Aura yang menakutkan menyapu dan Ye Chen buru-buru mundur. Meskipun Nether Course Demon Lord terluka parah, kekuatan penghancuran dirinya tidak dapat diremehkan. Ketika ledakan itu terjadi, banyak sekali kultivator berteriak. Ye Chen berjuang untuk berdiri dari tanah. Dia dipenuhi luka. Dia selamat dari ledakan itu karena Nether Course Demon Lord melemah, tetapi dia hampir tidak bisa bertarung. Menggerakkan tubuhnya mengakibatkan rasa sakit yang hebat. Ye Chen menoleh untuk melihat. Yuan Long tidak membaik, dan sepertinya tidak bisa bertarung. Pada akhirnya, Nether Course Demon Lord telah mencapai tujuannya. Ye Chen tidak tahu berapa banyak kultivator yang telah meninggal, tetapi ketika dia melihat sekeliling, dia lega melihat bahwa Liang Sueyue dan Jilin baik-baik saja. Master Sekte, apa yang harus kita lakukan sekarang?
Yuan Long berdiri dengan susah payah dan datang ke sisi Ye Chen. Sekarang kita hanya bisa percaya pada Demon Sein. Demon Sein seharusnya bisa menghadapi Tianxia Demon Lord sendirian, kan? Tianxia Demon Lord, jika kamu berbalik sekarang, kamu masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Pada saat ini, Demon Sein berdiri di langit dan berbicara. Wajah Tianxia Demon Lord tampak ganas, dan sudut mulutnya memperlihatkan senyum dingin. Berbalik, bagaimana dia bisa berbalik sekarang? Raja Iblis Guiming, Raja Iblis Haus Darah, dan Raja Iblis Mayat Neter semuanya telah tewas dalam pertempuran. Bagaimana dia bisa berbalik sekarang? Raja Iblis Tianxia tertawa marah. Kemudian, dia menyerang Ye Chen tanpa peduli. Saat ini, Ye Chen terluka parah dan sama sekali tidak berdaya. Berurusan dengannya sangat mudah. Ekspresi Ye Chen berubah drastis. Dia tidak pernah menyangka akan menjadi sasaran pada saat kritis seperti itu. Raja Iblis Tianxia terlalu cepat. Ye Chen menahan rasa sakit dan berdiri, memegang pedang iblis darah erat-erat di tangannya. Pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain menerima serangan itu secara langsung. Ledakan, serangan Raja Iblis Tianxia mendarat, tetapi Ye Chen menangkisnya dengan pedang iblis darah. Kekuatan hentakan itu membuat Ye Chen terpental, dan dia memuntahkan seteguk darah. Dia mencoba berdiri, tetapi tubuhnya menolak untuk bergerak. Bahkan mencoba bergerak pun mengakibatkan rasa sakit yang hebat. Jika ada yang menyerangnya sekarang, dia tidak akan bisa melawan. Yuan Long bergerak ke sisi Ye Chen dan melihat sekeliling dengan waspada. Saat ini, tidak ada yang tahu di mana Tianxia Demon Lord bersembunyi. Siapa yang tahu di mana atau kapan dia akan muncul? Karena dia sudah bergabung dengan Slaughter Sect, dia tidak bisa mengabaikan keadaan Ye Chen. Ye Chen, kamu membunuh saudara-saudaraku, jadi tidak peduli apa, kamu ditakdirkan untuk mati hari ini. Tianxia Demon Lord bersembunyi dalam kegelapan dan mencibir. Ye Chen mengerutkan kening. Saat ini, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bahkan jika Yuan Long ada di sisinya, dia bukan tandingan Tianxia Demon Lord. Selain itu, Ye Chen tidak ingin menyerahkan hidupnya di tangan orang lain. Ye Chen mengeluarkan setumpuk pil penyembuh dan memasukkannya ke dalam mulutnya, ingin pulih sesegera mungkin. Namun, luka-lukanya saat ini terlalu serius. Bahkan jika dia memiliki pil penyembuh, dia tidak akan dapat pulih secepat itu. Pada saat ini, sosok Demon Sein mendarat di samping Ye Chen dan mengeluarkan pil hijau tua. Ini adalah pil Luo Sheng kuno. Itu dapat menyembuhkan lukamu secara instan. Itu satu-satunya di dunia. Ye Chen mengambil pil dari tangan Demon Sein dan menelannya tanpa ragu. Pada saat yang sama, pil obat di dalam dirinya meledak dengan kekuatan, dan lukanya mulai sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Ye Chen benar-benar baik-baik saja. Aku tidak begitu yakin bisa membunuh Tianxia Demon Lord sendirian. Dia pasti punya beberapa trik tersembunyi. Ye Chen, bagaimana kalau kau bertarung bersamaku? Aku juga ingin melihat kekuatanmu. Bab 1708, Kartu Trump terakhir. Ye Chen mengangguk sedikit. Karena dia telah pulih dari luka-lukanya, dia bisa terus bertarung. Dia pasti akan bertarung sampai akhir. Bagaimanapun, Raja Iblis Tianxia hampir membunuhnya tadi. Raja Iblis Tianxia, apakah kamu masih tidak mau berubah pikiran? Tanda seru petik 2. Orang suci iblis berdiri di langit dan tiba-tiba meninju kegelapan, dan menemukan Raja Iblis Tianxia. Sosok yang terakhir muncul di langit dan tersenyum jahat. Orang suci iblis, puluhan ribu tahun yang lalu, kami berempat kalah darimu, tetapi hari ini, segelnya akan rusak. Pada saat ini, tanda aneh keluar dari tangan Raja Iblis Tianxia. Pada saat ini, seluruh istana benar-benar bergetar terus-menerus. Ledakan. Dengan ledakan, seluruh istana naik ke langit. Orang suci iblis, kesalahan dari 10.000 tahun yang lalu tidak akan terulang lagi, jadi selaraskan. Untuk berjaga-jaga, kami telah menyiapkan formasi secara diam-diam. Raja Iblis Tianxia tertawa terbahak-bahak. Keempatnya telah menunggu puluhan ribu tahun untuk momen ini, dan momen itu akan segera terjadi. Sayangnya, dialah satu-satunya yang dapat menyaksikan momen ini. Pada saat ini, peti mati Demon Sein langsung meledak, dan segel heksagram muncul di bagian bawah peti mati. Tebakanku benar, segel itu ada di bawah peti matimu. Begitu Tianxia Demon Lord selesai berbicara, dia bergegas menuju peti mati. Ye Chen, kita tidak bisa membiarkannya merusak segelnya. Ekspresi Demon Sein berubah. Meskipun Ye Chen tidak tahu apa yang disegel,
dia dapat mengetahui dari tatapan serius Demon Saint bahwa itu pasti sesuatu yang mengerikan. Pada saat ini, Ye Chen melesat ke langit dan mengayunkan pedang setan darah dengan ganas. Demon Saint bergegas ke Tianxia Demon Lord dengan kecepatan kilat dan meninjunya. Dua serangan mengerikan mendarat di tubuh Tianxia Demon Lord. Ledakan, kekuatan mengerikan menghantamnya, tetapi Tianxia Demon Lord entah bagaimana tidak terluka. Bahkan tidak ada sedikit pun rasa sakit di wajahnya. Ini adalah armor berharga yang terbuat dari cangkang Black Tortoise. Armor ini hampir tidak bisa dihancurkan, jadi kau tidak bisa membunuhku. Ye Chen mengerutkan kening. Kemampuan pertahanan armor berharga itu sangat mengerikan, dan akan sangat sulit untuk menembusnya dengan waktu yang singkat yang mereka miliki. Pada saat ini, Tianxia Demon Lord adalah perisai berbentuk manusia. Dia sama sekali tidak takut dengan serangan Ye Chen dan Demon Saint. Pedang pembunuh waktu. Ye Chen melepaskan energi spiritual di tubuhnya tanpa ragu-ragu, dan pedang setan darah meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Kekuatan hukum temporal terus meletus saat pedang itu menghantam Tianxia Demon Lord. Ledakan. Namun, Tianxia Demon Lord sama sekali tidak melawan. Sosok hantunya muncul di depan Ye Chen, dan sebuah telapak tangan mencoba menyerang dada Ye Chen. Mata Ye Chen menyipit dan dia dengan cepat mundur. Kecepatan reaksimu cukup cepat. Lumayan. Begitu dia selesai berbicara, Raja Iblis Tianxia muncul di samping Ye Chen lagi. Jari-jarinya membentuk segel, tetapi pada saat ini, Ye Chen menyerbu ke depan dan mencengkeram kaki Raja Iblis Tianxia. Kaca, kau terlalu lemah. Ledakan, energi iblis yang tak berujung menghantam dada Ye Chen tetapi dia tidak melepaskannya. Sebaliknya, dia memegangnya lebih erat. Sekarang, pada saat itu, Ye Chen meraung. Di belakang Raja Iblis Tianxia, orang suci iblis memfokuskan kekuatan ke dalam jari, dan semua energi spiritual di langit tampaknya ditarik ke arah jari orang suci iblis. Ledakan. Pada saat ini, serangan jari mendarat, dan retakan padat muncul di sekitar seluruh istana, dan itu berada di ambang kehancuran. Puci. Raja Iblis Tianxia memuntahkan seteguk darah. Matanya merah. Serangan ini cukup kuat untuk melukai Raja Iblis Tianxia. Raja Iblis Tianxia menggunakan jarinya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya. Pada saat ini, Ye Chen telah melepaskan kakinya dan menjauhkan diri. Esensi darah dalam tubuh Ye Chen melonjak, dan dia juga tidak merasa sehat setelah menerima serangan itu. Untungnya, tubuh fisiknya cukup kuat untuk menahan pukulan itu. Raja Iblis Tianxia kemudian terbang keluar dan bergegas menuju tempat di mana segel itu berada. Ye Chen tidak ragu-ragu, dan dia terbang cepat mengejar dan menyerang dengan pedang iblis darah. Ledakan. Serangan pedang itu tidak menyebabkan kerusakan apapun pada Raja Iblis Tianxia, transformasi Dewa Iblis. Meskipun dia cepat sekarang, masih ada celah antara dia dan kecepatan Raja Iblis Tianxia. Dalam sekejap, hantu roh Phoenix muncul di atas kepala Ye Chen dan dia mempercepat lagi. Raung. Cakar hantu roh Phoenix mencengkeram pakaian Raja Iblis Tianxia. Enyahlah. Raja Iblis Tianxia berteriak dengan marah saat dia melepaskan serangan telapak tangan. Kaca. Hantu roh Phoenix melemah sedikit, tetapi tidak melepaskannya. Jika mereka membiarkan Raja Iblis Tianxia menghancurkan segel itu, maka apapun yang ada di dalamnya akan keluar, dan semua orang di sini mungkin akan hancur. Pada saat ini, Demon Saint mencapai Tianxia Demon Lord dan melepaskan serangan telapak tangan yang kuat, yang menjatuhkannya ke tanah. Ledakan. Pada saat ini, dia dipenuhi luka, tetapi mata Tianxia Demon Lord dipenuhi dengan tekad. Demon Saint mendarat di sampingnya dan menatapnya dengan matanya yang tanpa emosi. Apakah itu sepadan? Aku telah menekan kalian semua selama puluhan ribu tahun, dan sekarang kalian bertiga sudah mati. Hanya kalian yang tersisa. Tianxia Demon Lord mencibir sebagai tanggapan. Apakah itu sepadan? Saat itu, kami adalah saudara, tetapi Anda menekan kami selama puluhan ribu tahun. Yang kami inginkan hanyalah mendapatkan kekuatan besar. Apa yang salah dengan itu? Ye Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak pernah berpikir bahwa Demon Saint dan keempat Raja Iblis memiliki hubungan seperti itu. Mungkin alasan mengapa para Raja Iblis hanya ditekan adalah karena persahabatan di antara mereka. Kalau tidak, Demon Saint kemungkinan besar akan membunuh mereka saat itu. Anda seharusnya sudah tahu bahwa begitu segelnya rusak, bahasa Indonesia, itu mungkin menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki ke seluruh benua Lingwu. Demon Saint menghela nafas sedikit dan berkata. Tianxia Demon Lord tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa.
Ekspresi mengejek di bibirnya menjadi semakin dan semakin intens. Jadi apa? Bagaimana dunia memperlakukan kita saat itu? Tanda seru petik 2. 10.000 tahun yang lalu, para pembudidaya jalur iblis dibenci oleh semua orang di benua Lingwu. Mereka seperti tikus di pinggir jalan. Apakah ada yang memperlakukan mereka dengan baik? Tidak. Beberapa bahkan ingin membunuh mereka. Ye Chen tetap diam di samping. Dia mampu berempati dengan perasaan Tianxia Demon Lord. Ketika dia datang ke benua Lingwu, dia juga dibenci oleh semua orang dan diperlakukan sebagai semut rendahan. Demon Saint, apakah kamu pikir kamu dapat berhasil melindungi segel? Pada saat itu, bibir Tianxia Demon Lord melengkung membentuk senyum aneh. Pada saat inilah Ye Chen mendongak ke tempat di mana segel itu berada. Tianxia Demon Lord lainnya telah muncul. Apa yang sedang terjadi? Ye Chen bingung. Mengapa ada dua dari mereka? Hahaha, jadi apa jika kamu kuat, Demon Saint? Aku telah ditekan olehmu selama puluhan ribu tahun, tetapi selama ini, aku telah memelihara avatarku. Ini adalah kartu truf yang telah dipersiapkan oleh Tianxia Demon Lord, dan itu juga merupakan pilihan terakhirnya. Dia telah menciptakan versi kedua dari dirinya sendiri, tetapi itu hanya memiliki setengah kekuatan dari tubuh utamanya. Tetap saja, meskipun itu hanya memiliki setengah dari kekuatan Tianxia Demon Lord, itu sudah cukup untuk membuka segel. Buka. Pada saat ini, avatar Tianxia Demon Lord mengenai segel berujung 6. Ledakan. Segel itu terbuka, dan aura yang mengerikan menyapu. Sudah cukup untuk membuka segelnya. Buka. Pada saat ini, avatar Raja Iblis Tianxia menghantam segel berujung 6 itu. Ledakan. Segel itu terbuka, dan aura mengerikan pun terpancar keluar. Sudah cukup untuk membuka segelnya. Buka. Pada saat ini, avatar Raja Iblis Tianxia menghantam segel berujung 6 itu. Ledakan. Segel itu terbuka, dan aura mengerikan pun terpancar keluar. Tanda tanya. Bab 1709, Klan Roh Darah dan Aula Jiwa. Ye Chen belum pernah mengalami keputusasaan seperti itu, dan perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya. Ledakan. Avatar Tianxia Demon Lord hancur berkeping-keping oleh aura yang menakutkan, dan seluruh istana mulai runtuh. Kita tidak bisa tinggal di tempat ini lebih lama lagi. Ayo pergi. Pada saat ini, Demon Saint berbicara dan membunuh Tianxia Demon Lord dengan pukulan yang menentukan. Sekarang setelah segelnya rusak, bahkan dia tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Aura yang mengerikan membubung ke langit, dan aura yang menekan datang dari langit di atas alam rahasia Demon Saint. Ledakan. Istana mulai runtuh dan para kultivator berhamburan ke segala arah. Ye Chen memeluk Jilin dan pergi bersama Liang Suiyue, Chen Feng, dan yang lainnya. Ye Chen telah berencana untuk terbang bersama semua orang ketika dia mendengar suara Demon Saint. Ye Chen, ikut aku. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Dia segera memutuskan untuk mengikuti Demon Saint tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, situasinya sudah kacau balau. Para kultivator melarikan diri ke segala arah, dan kekacauan terjadi di mana-mana. Ye Chen mengikuti Demon Saint sampai ke wilayah musim panas, dan berakhir di tempat kawah dengan naga api berada. Demon Saint berdiri di langit dan tiba-tiba melakukan segel tangan. Lava di kolam meletus, dan seekor naga api membubung ke langit. Ekspresi marah naga api berangsur-angsur melunak ketika melihat Demon Saint. Raung. Naga api meraung serak saat Demon Saint mendekat dan dengan lembut membelai kepalanya. Buka penghalang. Begitu Demon Saint selesai berbicara, naga api membubung ke langit dan memuntahkan seteguk api panas ke dalam kawah. Ye Chen bisa melihat pintu kuno muncul di hadapan mereka, yang dibuka dan dimasuki oleh Demon Saint. Ye Chen mengikutinya dari dekat. Begitu dia masuk, Ye Chen menyadari bahwa ada dunia yang berbeda di dalamnya. Ada rumah kayu dengan air terjun di sampingnya. Tampaknya ini adalah tempat di mana orang suci iblis biasa berkultivasi dalam pengasingan. Ye Chen, ikutlah denganku. Ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu. Orang suci iblis berjalan ke dalam rumah kayu dan meminta Liang Suiyue dan yang lainnya untuk menunggu di luar. Ye Chen mengikutinya masuk dan mendapati bahwa hanya ada sebuah tempat tidur dan 2 kursi bambu di dalamnya. Pada saat ini, orang suci iblis sedang duduk di kursi bambu dan memberi isyarat kepada Ye Chen untuk duduk. Ye Chen, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi dalam kondisiku saat ini, jadi aku harus singkat saja. Pada saat ini, Ye Chen mendongak dan menyadari bahwa wajah orang suci iblis benar-benar pucat. Awalnya, tubuhnya dipenuhi dengan energi spiritual dan esensi darah,
Tetapi sekarang, dia seperti orang tua yang akan mencapai akhir hidupnya. Ye Chen tidak banyak bicara ketika dia melihat pemandangan ini. Mungkin ada alasan mengapa orang suci iblis, seorang ahli yang telah hidup puluhan ribu tahun yang lalu, mampu hidup kembali. Dia mungkin telah menyimpan sisa-sisa terakhir jiwanya untuk melakukan ini. Sebenarnya, orang-orang yang disegel di sana bukan hanya ancaman bagiku, tetapi seluruh benua Lingwu. Bahkan pegunungan Kunlun tempat asalmu. Ye Chen sedikit tertegun. Dia tidak menyangka Demon Sein tahu tentang pegunungan Kunlun. Namun, ancaman apa ini? Sekarang segelnya telah rusak, tidak akan lama lagi sebelum orang-orang itu keluar. Sialan, jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan menghancurkan Hall of Souls dan Blood Spirit Clan. Ketika Ye Chen mendengar kata-kata itu, ekspresinya berubah drastis. Musuh terbesarnya di benua Lingwu mungkin adalah kedua kekuatan ini. Dia penuh dengan pertanyaan, tetapi Demon Sein dengan cepat melanjutkan, aku menjaga segel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi gagal pada akhirnya. Ye Chen, aku dapat memberitahumu dengan pasti bahwa Hall of Souls dan Blood Spirit Clan di benua Lingwu tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Kedua kekuatan ini telah bersembunyi selama ini, tetapi konspirasi yang mereka buat jauh melampaui segalanya. Dan apa yang disegel di alam rahasia itu disebut klan jiwa darah. Ye Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya ketika dia mendengar ini, kau tidak akan mengatakan bahwa klan jiwa darah adalah kekuatan gabungan dari aula jiwa dan klan roh darah, kan? Itu benar, kata orang suci iblis. Pada zaman kuno, sebelum para pemimpin aula jiwa dan klan roh darah bentrok, klan roh darah sangat kuat. Klan roh darah dan aula jiwa saat ini bahkan tidak 1% lebih kuat dari klan jiwa darah. Jika kedua kekuatan itu bersatu lagi suatu hari nanti, aku khawatir itu akan menjadi mimpi buruk seluruh benua Lingwu. Namun, ahli terkuat dari klan jiwa darah mungkin tidak segera keluar setelah segelnya rusak, jadi kau masih punya waktu. Orang suci iblis menghela nafas sedikit. Segel yang telah dia lindungi sepanjang hidupnya akhirnya rusak. Orang bisa membayangkan bagaimana perasaannya. Tidak ada ekspresi di wajah Ye Chen, tetapi hatinya sudah kacau. Dia mengira itu adalah sejenis iblis atau binatang iblis mengerikan yang disegel di dalam, tetapi ternyata itu adalah klan jiwa darah. Ye Chen tidak tahu seberapa kuat para ahli klan jiwa darah. Namun, dilihat dari penampilan Demon Sein yang berhati-hati, kekuatan keseluruhan mereka mungkin jauh di luar pemahamannya. Senior, Anda harus tahu bahwa saya tidak cukup kuat untuk memikul tanggung jawab berat dalam menangani ini. Meskipun Demon Sein tidak mengatakan apa-apa, Ye Chen sudah menebak apa yang diinginkannya. Sebagai seorang kultivator alam kekacauan primordial, adalah hal yang bodoh baginya untuk mencoba berurusan dengan klan jiwa darah. Selain itu, dia tidak percaya bahwa pasukan tingkat atas itu akan menutup mata terhadap situasi tersebut. Dia tidak ingin menjadi pahlawan atau penyelamat. Dia hanya ingin melindungi orang-orang di sekitarnya. Ye Chen, aku tidak memanggilmu ke sini untuk melawan para ahli itu sekarang. Aku hanya berharap kau bisa melawan mereka saat kau sudah cukup kuat. Di dunia ini, ada kejahatan dan ada kebaikan. Demon Sein berdiri dan membungkuk kepada Ye Chen dengan ekspresi memohon. Dia tidak punya banyak waktu lagi dan tidak bisa lagi menghadapi situasi ini. Ekspresi Ye Chen sedikit berubah. Demon Sein tidak membungkuk karena dia, tetapi karena orang-orang di benua Lingwu. Jika aku memiliki kemampuan, aku akan membantu. Ye Chen mendesah tak berdaya. Dia telah memperoleh pedang iblis darah, yang merupakan warisan Demon Sein, jadi akan sangat tidak berterima kasih jika dia menolak. Ye Chen, aku tahu kau memiliki dendam terhadap para kultivator benua Lingwu, tetapi aku percaya pada sifat dan karaktermu. Keempat saudaraku dulu juga sama, senyum getir terpancar di wajah Demon Sein. Dulu, mereka berlima telah saling bermusuhan. 4 dari mereka telah memilih untuk menjadi Raja Iblis, dan Demon Sein telah menindas keempat saudaranya sendirian. Orang bisa membayangkan rasa sakit di hatinya. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Sebagian dari warisan itu ada di dalam sini. Bab 1710, Warisan. Pada saat ini, bola cahaya muncul di tangan Demon Sein dan secara otomatis terbang ke pikiran Ye Chen. Kenangan yang tak terhitung membanjiri pikiran Ye Chen. Kenangan ini termasuk teknik kultivasi dan teknik rahasia Demon Sein. Namun, ada beberapa hal yang tidak dapat dia pahami, dan sangat tidak jelas. Ye Chen, aku hanya bisa mengandalkanmu untuk sisanya. Jika kamu ingin pergi, naga api secara alami akan membawamu pergi.
Pada saat ini, tubuh Demon Sein hancur. Tubuhnya tidak bisa bertahan lama. Ye Chen menatap Demon Sein dan agak tersentuh. Ahli yang tak tertandingi dari generasinya ini tidak meninggalkan misinya sampai akhir. Seorang ahli seperti ini layak mendapatkan rasa hormat Ye Chen. Ledakan. Tubuh Demon Sein hancur pada saat itu, dan semua jejak kehidupan menghilang dari tubuhnya. Ye Chen berdiri dan berjalan keluar dari rumah kayu. Pada saat ini, Liang Sueyue datang ke sisinya dan bertanya, "Ye Chen, apa sebenarnya yang disegel? Bagaimana situasinya sekarang? Aku bisa merasakan ada sesuatu yang salah." Pertanyaan Liang Sueyue membuat Jilin, Chen Feng, dan yang lainnya penasaran. Benua Lingwu akan segera kacau. Klan jiwa darah yang pernah disegel akan kembali. Adapun Saint Iblis, dia sudah meninggalkan dunia ini. Mereka akan mengetahuinya cepat atau lambat. Mereka tidak tahu apapun tentang masa lalu kuno, apalagi asal-usul klan jiwa darah, tetapi dari nada bicara Ye Chen, mereka bisa tahu betapa merepotkannya klan jiwa darah. Pada saat ini, naga api datang ke sisi Ye Chen. Mata naga api dipenuhi dengan air mata. Agaknya, ia sudah merasakan kematian Saint Iblis. Ye Chen mengikuti naga api ke pintu keluar. Ketika dia keluar, Ye Chen melihat dan memperhatikan bahwa udara dipenuhi dengan bau darah. Sepertinya beberapa anggota klan jiwa darah telah lolos dari segel, gumam Ye Chen pada dirinya sendiri. Apa yang telah terjadi, Ye Chen, Liang Sueyue, dan yang lainnya berkeliaran di sekitar wilayah musim panas dan menemukan banyak mayat kultivator. Tanpa kecuali, jantung mayat-mayat ini semuanya digali, dan darah mereka telah terkuras. Itu adalah cara yang mengerikan untuk mati. Apa yang terjadi? Tanda seru petik 2. Chen Feng merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya saat dia melihat mereka. Seberapa tidak normalnya orang-orang ini. Ayo terus berjalan. Ye Chen mengerutkan kening, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia harus menemukan sekte pembantaian sesegera mungkin. Saat ini, semua orang di alam rahasia Saint Iblis dalam bahaya, dan orang-orang sekarat di kiri dan kanan. Namun, Ye Chen memperhatikan bahwa Liang Sueyue dan Jilin tidak bergerak. Ada apa? Ye Chen berhenti dan bertanya. Liang Sueyue ragu-ragu selama beberapa detik sebelum dia berkata, "Ye Chen, kamu seharusnya tahu alasan utama mengapa Jilin dan aku datang ke alam mistik Saint Iblis, kan? Kita di sini bukan untuk warisan Saint Iblis, tetapi untuk racun." Liang Sueyue tidak melanjutkan bicaranya karena dia tahu bahwa dia mengerti. Ye Chen menepuk dahinya dan langsung menyadari apa yang sedang terjadi. Tubuh racun bawaan Jilin dan tubuh racun yang diperoleh Liang Sueyue keduanya membutuhkan warisan di alam rahasia, tetapi bukan dari orang suci iblis. Dia melirik orang-orang di belakangnya dan meminta Chen Feng untuk membawa mereka untuk mengumpulkan para murid dari sekte pembantaian. Tujuan dari perjalanan ini bukan hanya untuk warisan orang suci iblis, tetapi juga warisan Dewa Seribu Racun. Sampai warisan itu berada di tangan Jilin dengan aman, bagaimana mungkin Ye Chen mau pergi? Segera, setelah Chen Feng dan yang lainnya pergi, hanya Ye Chen, Liang Sueyue, dan Jilin yang tersisa. Ye Chen, aku telah menemukan beberapa petunjuk. Warisan Dewa Seribu Racun ada di wilayah musim dingin. Ye Chen mengangguk pelan saat mendengar ini. Jika bukan karena kemunculan warisan Demon Sein, Liang Sueyue dan Jilin pasti sudah pergi mencari warisan Dewa Seribu Racun. Lagi pula, mereka berdua kurang tertarik dengan warisan Demon Sein. Baiklah, mari kita pergi ke wilayah musim dingin untuk memeriksanya. Begitu mereka menemukan arah, mereka bertiga langsung menuju ke wilayah musim dingin. Sekarang setelah aturan di alam rahasia Saint Iblis menghilang, mereka bertiga bisa terbang ke udara, dan tiba dalam waktu singkat. 1 jam kemudian, Ye Chen melihat gas beracun menyebar di seluruh gunung. Puncak gunung yang menjulang tinggi yang mencapai awan dipenuhi dengan gas beracun yang mengerikan. Selain itu, ada juga jejak samar pembudidaya racun di sekitar. Ye Chen dan yang lainnya turun dari langit. Gas beracun membuatnya mengerutkan kening. Adapun Liang Sueyue dan Jilin, mereka sama sekali tidak merasakan apapun. Bahkan, mereka merasa cukup nyaman. Bagi pembudidaya racun, gas beracun ini menjadikannya tempat terbaik untuk berkultivasi. Ye Chen, aku punya firasat bahwa disinilah warisan Dewa Seribu Racun berada. Wajah Liang Sueyue memerah karena kegembiraan, dan jantungnya berdetak kencang. Oke, ayo masuk. Jangan biarkan orang lain sampai di sana lebih dulu. Dengan kekuatan fisik Ye Chen saat ini,
gas beracun itu sama sekali tidak berpengaruh padanya. Mereka bertiga berjalan menaiki gunung dan menemukan beberapa serangga beracun beterbangan di sekitar. Bahkan ada ular berbisa yang berputar-putar di dahan-dahan, menunggu mangsa. Sepanjang jalan, Ye Chen melihat banyak mayat. Mayat-mayat ini adalah pembudidaya racun. Beberapa dibunuh oleh manusia, sementara yang lain dibunuh oleh makhluk beracun. Jalan di depan tertutup oleh gas beracun, jadi jalan ke depan tidak jelas. Ye Chen dan yang lainnya hanya bisa bergerak maju dengan hati-hati. Namun, dia bisa merasakan sesuatu yang aneh tentang Jilin. Dia menyadari bahwa gas beracun telah memasuki tubuh Jilin tanpa sengaja dan telah menjadi bagian darinya. Itu sangat aneh. Ketika Ye Chen melihat pemandangan ini, dia diam-diam terkejut. Jika Jilin berkultivasi di sini selama beberapa waktu, kekuatannya pasti akan melonjak. Dari kaki gunung hingga ke tengah gunung, Ye Chen berhadapan dengan makhluk beracun yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Setelah mencapai ketinggian ini, gas beracun yang mengerikan membuat tubuh Ye Chen merasa sedikit tidak nyaman, dan dia tidak bisa lagi melihat apapun di depannya. Pada saat ini, sinar pedang tiba-tiba muncul di depan Ye Chen. Kau mencari kematian. Mata Ye Chen bersinar dengan cahaya dingin saat dia menyerang dengan telapak tangannya. Ledakan, sinar pedang menghilang, dan tanah berguncang. Kalian berdua hati-hati. Ada penyergapan. Dia sama sekali tidak bisa melihat sekelilingnya dengan jelas, dan indera spiritualnya tidak berguna di sini. Liang Sueyue dan Jilin mengangguk sedikit dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Sosok hantu itu bergerak cepat di sekitar Ye Chen dan yang lainnya. Ye Chen berdiri di tempatnya, tidak bergerak, tetapi dia bisa mendengar suara siulan di telinganya. Pada saat ini, dia mengulurkan lengannya, mengepalkan jari-jarinya, dan meninju. Bang! Ark! Terdengar teriakan saat seseorang jatuh ke tanah. Ye Chen melihatnya dan menyadari bahwa musuhnya hanyalah seorang kultivator alam primordial chaos tingkat puncak. Dia mencengkeram leher pria itu. Dia mengenakan topeng hantu di wajahnya, tetapi Ye Chen merobeknya. Wajah tanpa darah muncul di depan Ye Chen. Wajahnya tertutup nanah hitam dan tampak sangat menakutkan. Karena kalian ingin membunuhku dan mencuri hartaku, mengapa kalian tidak maju saja? Ye Chen meraung.